adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Kak Christine sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian. Adik-adik coba dengar nih. Tuh. Bagus ya? Sayangnya ini adik-adik bisa lihat nggak? Bisa ya, orangnya ada di dalam air ini, nggak kelihatan. Kalau diputar ini, tuh. Bagus ya? Adik-adik, mungkin kalian punya hobi dengar musik-musik gitu, dengar lagu-lagu ya. Mungkin di antara kalian juga kalian senang menyanyi, senang menari, baca puisi. Kak Christine, adik-adik, Kak Christine hobinya suka baca puisi. Kak Christine paling suka main drama ya. Kak Christine senang sekali. Kak Christine juga senang baca Alkitab, baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Christine akan bawa kalian untuk melihat pertunjukan yang dimainkan oleh anak-anak sekolah minggu dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bandengan Selatan di Jakarta, adik-adik. Ya, mereka buat satu operet atau drama, ada pujiannya. Nah, mereka buat itu, mereka ingin memberi untuk Tuhan. Nah, bagus sekali adik-adik. Ya, oleh sebab itu adik-adik duduk yang manis untuk perhatikan acara ini. Temanya Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Christine ingin supaya kalian menikmati drama ini. Bagus sekali mereka memainkan acara ini. Oleh sebab itu adik-adik duduk yang manis dan perhatikan baik-baik ya. Yuk kita lihat sama-sama acaranya.
Apa yang terjadi, Yakub? Kedengarannya seperti suara orang banyak di kejauhan. Benar ya, ratusan orang memenuhi jalan itu. Kelihatannya sih, kita ketinggalan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Yakub, Yakub. Bagus sekali pakaianmu. Kau buat sendiri ya? Bisa kau pakai pakaian ini untuk peristiwa-peristiwa yang istimewa, Yakub? Hati-hati loh, jangan sampai kotor pakaian khususmu ini. Hai Yakub, si pengemis, apakah kau lapar? Dia lapar loh. Hati-hati, sembunyikan semuanya. Dia adalah mesin pemakan segala macam. Stop, hentikan. Pergi kalian semua. Saya sedih melihat mereka mengejekmu, Yakub. Maafkan mereka. Apakah engkau tidak apa-apa? Saya tidak butuh pertolonganmu, Yohana. Saya bisa mengurus diriku sendiri dan ayahku. Yakub, tunggu. Saya telah lama mengenal engkau. Seingatku, kau dulu bukan seorang pengemis yang berpakaian combang-cambing seperti ini. Apa sih yang terjadi? Itu bukan urusanmu. Oh, maaf Yakub. Saya punya beberapa potong kue di tas. Kau mau? Terima kasih. Wow, lihatlah cara dia makan. Laku sekali ya. Ibuku akan senang kau melihatku makan seperti itu. Enak. Itu gara-gara ayahku. Kenapa Yakub? Apa maksudmu? Gara-gara ayahmu? Sejak ayah menjadi buta 3 tahun yang lalu, dia tidak dapat bekerja lagi sebagai tukang kayu. Sebab itu, maka kami mengemis untuk makan. Apakah engkau punya kue lagi? Maaf Yakub, sudah habis. Hei, Yakub, saya tahu seorang yang dapat menolong engkau dan ayahmu. Betulkah? Oh, saya harap dia dapat memberiku kue-kue atau makanan. Oh, tidak Yakub, tetapi lebih dari itu. Dia adalah seorang yang dapat membuat mujizat. Namanya Yesus. Dengarkanlah. Ceritakanlah lebih lanjut. Ayah, dengar cerita Yohana. Ya, ayah dengar, Yakub. Dia dapat berjalan di atas air, bahkan setan-setan diusirnya. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Yesus. Segalanya dia dapat lakukan. Kemanapun Yesus pergi, mujizat terjadi. Wow, dia menyembuhkan 10 orang kusta sekaligus. Ia menyembuhkan orang lumpuh dan juga seorang wanita yang menjamah jubahnya langsung sembuh. Luar biasa. Maafkan saya Yakub. Kami minta maaf Pak. Kami telah melukai perasaan Yakub dan Bapak. Ya, maafkan Menurut pendapat kalian, apakah yang dapat Yesus lakukan bagi saya dan ayah saya? Dapatkah dia memberikan makan siang kepada kami?
Dia pernah melakukan itu. Beberapa teman saya berada di sana waktu Tuhan Yesus memberi makan kepada semua orang itu. Wow, ribuan orang. Ya, aku juga di sana waktu itu. Aku juga. Wah, ajaib sekali. 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagikan dan tidak habis-habis. Benar, sisanya 12 keranjang. Semua orang itu makan dari makanan seorang anak kecil. Hanya 5 kedul roti dan 2 potong ikan kecil. Heran, dibagi-bagikan tetapi tidak habis-habis. Sampai ribuan orang itu kenyang. Bahkan sisanya 12 keranjang. Oh, jangan berbicara tentang makanan. Saya lapar sekali. Di mana kita dapat bertemu dengan Yesus? Oh, saya baru saja melihat dia masuk ke kota mengendarai seekor keledai. Banyak sekali orang-orang melambai-lambaikan daun palem sambil berteriak-teriak. Mereka berkata bahwa dia akan menjadi raja kita. Oh, ya benar. Tadi saya mendengar orang-orang itu bersorak-sorai. Wah, kita ketinggalan. Ya, sudahlah ya. Orang penting tidak akan peduli pada pengemis-pengemis seperti kita. Apa yang kau pikirkan itu salah, Yakub. Yesus begitu baik pada semua orang. Dan dia sangat mengasihi anak-anak kecil. Dia selalu ada waktu untuk mendengarkan anak-anak. Dan dia senang memberkati anak-anak. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Yohana, maukah kau menolongku dan ayah untuk menemui Yesus? Tentu, Yakub. Pertama dari rombongan orang banyak itu. Hei, sekarang sudah waktunya makan siang. Mungkin mereka mengadakan pesta roti lagi. Yuk, cepat pergi ke sana. Ingat, Yakub, memberi makan orang banyak hanyalah salah satu dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Itu cukup bagiku. Ya, baiklah. Ayo kita pergi sekarang. Pegang tanganku ya. Kita akan cari Yesus yang dapat melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Ceritanya bagus sekali tentang seorang yang bernama siapa? Yakub. Orang anak kecil yang bernama Yakub. Yakub dan bapaknya dia seorang pengemis karena bapaknya buta, akhirnya
mereka berdua. Sejak itu bapaknya tidak bisa bekerja lagi. Dan akhirnya teman-temannya itu, ya, mereka yang melihat, anak-anak yang melihat, mereka lihat katakan ya, mengolok si Yakub, mengejek si Yakub, pakaiannya compang-camping. Kalian lihat pengemis, ya, yang di jalan tuh pakaiannya kotor gitu ya. Yakub seperti itu. Tapi ada seorang anak yang bernama Yohana. Dia baik, dia berikan roti kepada si Yakub. Dan akhirnya si Yakub bercerita bagaimana sampai dia jadi pengemis. Nah, adik-adik, kita tidak boleh saling mengolok. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh mengolok orang lain yang kekurangan dari kita. Tidak boleh mengejek, itu tidak baik. Seperti Yohana tahu bahwa itu tidak baik. Kita harus kalau kita bisa beri, lebih baik kita beri. Kita akan baca, Kak Kristin akan bacakan dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Nah, Kak Kristin bacakan ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada adik-adik dan Kak Kristin untuk kita saling mengasihi, karena Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Tuhan Yesus tidak pandang rupa. Tuhan Yesus mau bergaul dengan siapa saja. Dengan orang-orang yang penyakit kusta, Tuhan Yesus mau bergaul. Sedangkan adik-adik tahu ya, kalau orang penyakit kusta itu kalau kena itu bisa menular adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau bergaul dengan orang yang penyakit kusta, bahkan Tuhan sembuhkan adik-adik, ya, Tuhan sembuhkan. Nah, adik-adik, waktu Tuhan dalam dunia ini Tuhan tidak pandang rupa. Si Yohana akhirnya bercerita kepada siapa? Kepada Yakub. Dia katakan bahwa ada satu orang yang bisa menolong kamu, katanya. Wah, si Yakub senang, ya. Dan katanya siapa? Akhirnya Yohana bercerita kepada Yakub tentang Yesus. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus dalam dunia ini, Tuhan Yesus seperti dalam drama tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia melakukan segala perkara yang ajaib. Yakub bilang, ya saya ingin meminta roti. Tapi Yohana berkata, kalau Tuhan Yesus itu bukan hanya bisa beri kamu roti atau makanan, tetapi dia bisa berbuat sesuatu. Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia Tuhan, dia Allah, ya, yang datang ke dalam dunia ini buat kita, buat semua orang tanpa terkecuali, ya. Tuhan Yesus buat mujizat, dia menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan dijadikan banyak, seperti yang Kak Kristin ceritakan kepada kalian. Lalu kemudian Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, adik-adik. Coba, kalau kita coba jalan di, kalian pergi gitu ya, kolam renang, kalian jalan gitu, kecebur, kalian gak bisa. Tapi Tuhan Yesus luar biasa, dia Allah, dia bisa. Oleh sebab itu dikatakan dalam tema tadi, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya manusia, tapi dia Tuhan. Nah, adik-adik, ada dalam firman Tuhan, katakan, Kak Kristin akan bacakan ya, dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, adik-adik, si Yakub dia bingung, katanya, apakah Yohana, apakah Tuhan Yesus dia mau? Dia memang Tuhan, tapi apakah dia mau bertemu dengan saya atau menolong saya? Tapi Yohana katakan bahwa Tuhan Yesus, seperti firman tadi katakan, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Tuhan katakan semua bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan Yesus akan menolong. Adik-adik, hari ini kita sampai di sini ceritanya, tapi bukan sampai di situ adik-adik. Ya, ada kelanjutannya. Yang ada kelanjutan yang berikutnya, di mana Yakub bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kelanjutannya? Selanjutnya cerita Yakub dan Nathan yang mencari Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan saksikan
episode yang berikutnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom.